Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nasasi wa wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang kitab puasa yang kemarin tertunda, seharusnya dibaca sebelum bulan puasa. Sekarang puasa baru berjalan 4 hari, insya Allah belum telat. Insya Allah nanti ada pemahaman-pemahaman yang lain sehingga bisa melengkapi pemahaman kita tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sing mboten gadah fotokopine mboten usah ngrungokke mawon nggih. Sing gadah nggih monggo nyemak. Iki fotokopian yang dulu, yang dibaca dulu belum selesai nggih, kita ulang kembali. Sebenarnya sudah tak fotokopikan nggih. Cuma ketika kemarin tak bawa pulang, tak cek ternyata halamannya fotokopinya gak lengkap. Ada yang tertinggal 4 halaman atau berapa. Akhirnya tak kembalikan ke fotokopi, tak tinggal. Tadi malam tak parani fotokopinya tutup gitu. Nah, ya sudah. Jadi kita baca aja nggih. Kita busiam nggih, bahas bab poso nggih. Jadi Rabi'an kita busiam ya. Ini kita membahas puasa nggih. Al-babul awwalu fi muqaddimati syiyami wa fi masail nggih. Al-babul awwalu bab pertama iku fi muqaddimati syiyami, bahas tentang muqaddimah puasa, wa fi masail, dan di dalam nggih iku tetep ing dalem nggih. Iki masalah nggih, ing dalem iki bab masailu ta pira masalah nggih. Al masalatul ula ta'rifu syiyami wa bayun arkanihi nggih. Masalah pertama nggih pengertian puasa dan keterangan tentang penjelasan tentang rukun-rukun puasa nggih. Nah, iki tak poco cepet nggih. Mergo ben bar kok iki. Yang pertama, ta'rifuhu, pengertian puasa nggih. Puasa asyamu fil lugati, puasa secara bahasa itu adalah al-imsaku anis syai'i, menahan diri dari sesuatu. Itu puasa secara bahasa nggih. Jadi asyamu fil lugati, puasa secara bahasa itu adalah al-imsaku anis syai', menahan diri dari sesuatu. Wa fi syar'i, dan di dalam puasa secara syariat itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa syairil muftirati maniyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubis syamsi. Secara syariat puasa itu adalah secara syariat puasa itu adalah al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, disertai niat dari munculnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini pengertian secara syariat, yaitu menahan diri dari makan, dari minum, dari segala yang membatalkan puasa. Nanti ada pembatal puasa, semoga nanti pokoknya mau tak pesau tok kono insyaallah. Rodok suwe gak apa-apa mungkin iki.
Yang membatalkan puasa nggih, menahan diri dari makan minum dan segala yang membatalkan puasa disertai niat dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari nggih. Itu yang pertama, yakni pengertian puasa. Yang kedua, arkanuhu, rukun puasa nggih. Yang kedua, rukun puasa nggih. Monggo diperhatikan nggih. Penting nggih. Min khilali ta'rifi siyami fil istilahi nggih. Dari definisi puasa secara istilah nggih. Nggih. Dari definisi puasa secara istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasaini. Jadi dilihat dari definisi puasa secara istilah, maka tampaklah bahwasanya puasa itu mempunyai dua rukun yang mendasar. Huma keduanya itu adalah yang pertama al-awwalu al-imsaku anil muftirati min tulil fajri ila ghurubis syamsi. Jadi rukun puasa yang pertama, rukun ini harus dikerjakan ya. Yang pertama adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ukurannya iku ya. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dalilin di wa dalilu hadzal rukni qaulu ta'ala fa'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dalile nggih ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi ini rukun yang pertama nggih. Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi bayadun nahari wa sawadul laili. Jadi fal ana ing dalam waktu saiki basyiruhunna nggih, campurilah nggih. Pasangan kalian wabtagu maka kataballahu lakum dan berharaplah kalian kepada apa yang telah Allah tulis bagi kalian, yakni berharap anak setelah kita mencampuri istri. Setelah kita bercampur dengan istri itu di sini wabtagu maka kataballahu lakum. Disuruh berharap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni berupa anak. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah nggih. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas nggih bagi kalian benang putih dan benang dari benang merah, dari benang hitam minal fajr, dari fajar, sampai jelas nggih nek fajar itu muncul. Tsumma atimmus siyama ila lail. Kemudian ketika fajar muncul nggih wis ora oleh mangan. Tsumma atimmus siyama ila lail, disempurnakan sampai malam nggih. Ini rukun yang pertama, dan rukun yang pertama penting karena ada nggih sebagian ustadz nggih, bahkan ustadz besar pun nggih berfatwa ada sebagian yang kurang hati-hati nggih. Tarane bukan gak bener, bukan kurang hati-hati nggih. Karena ada yang berpendapat nggih, seandainya ketika kita makan sahur kemudian nggih di tangan kita ada makanan atau minuman nggih, kemudian kita mendengarkan adzan, apa yang harus dilakukan? Sebagian mereka ada yang mengatakan melanjutkan. Dengar nggak? Pernah dengar nggak? Nah, leres napa mboten niku? Itu terlalu ceroboh nggih, kurang hati-hati karena banyak hadis nggih dan Al-Qur'an yang apa itu menerangkan bahwasanya yang namanya puasa itu menahan diri dari fajar. Kalau adzan sudah berkumandang dan adzan tersebut benar-benar adzan fajar shadiq nggih, maka harus berhenti. Nggak boleh dilanjutkan. Karena itu kalau dilanjutkan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an ini yang pertama, yang bertentangan tentang wasrobu apa itu kulu wasrobu hatta yatabayyana tadi nggih. Dan apa itu sampai fajar. Kemudian nggak boleh makan dan minum lagi gitu. Nah, mereka berdalil apa nggih? Ini penting tak terangkan di awal nggih. Mereka berdalil memang ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, riwayat hadis sahih riwayat Abu Dawud. Dalilnya hadis sahih nggih. Idza sami'a ahadukum an-nida, ketika salah seorang dari kalian mendengarkan adzan,
wal ina ala yadihi, dan ada minuman berada di tangannya, yakni masih posisi masih gampangnya masih posisi sahur nggih, makan dan minum sahur, fala yabahu, maka janganlah meletakkannya hatta yaqdiya hajatuhu minhu, sampai dia menyelesaikan hajatnya, yakni makan sahur. Hadis sahih. Makanya ini berbahaya, karena dalam arti apa? Kalau sampai salah paham, dalam rangka hati-hati, hadis ini dihindari, dimasukkan ke hadis-hadis yang lain. Di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal adzan di malam hari. Fakulu washrobu, maka makanlah dan minumlah. Hatta yu'adzina benu Ummi Maktum, sehingga mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum. Dulu adzan itu 2 kali. Bisa jadi ayat yang membolehkan terus makan terus ini ketika adzan pertama, adzan Bilal, sehingga boleh dilanjutkan sampai selesai gitu. Adzan pertama imsak. Iya, nek cara saiki imsak, dulu adzan pertama Bilal. Nah, seharusnya dimasukkan ke hadis yang ini. Adzan ada 2 kali. Maksudnya mendengar adzan tetap melanjutkan karena itu masih malam, karena adzannya Bilal gitu. Dimasukkan ke situ. Ini dalam rangka hati-hati. Aku gak nyalahno sing fatwa ngono, tapi dalam rangka hati-hati karena hadis itu banyak, bukan hanya satu itu gitu. Dan yang satu itu bertentangan dengan hadis yang sahih dan juga bertentangan dengan ayat Al-Quran. Maka dimasukkan ke ini, maka tidak bertentangan. Maksudnya boleh melanjutkan makan dan minum ketika mendengar adzan pertama. Kalau tidak bertentangan waqul washrobu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, bertentangan dengan itu. Nah, Al-Baqarah ayat 187. Dan dimasukkan pula, seandainya memang adzan untuk subuh, tapi kita masih meragukan yang adzan tersebut, artinya itu urung wayahe manjing subuh kok dene wis adzan, lanjutkan, itu tidak apa-apa, masuk di situ. Masuk di situ, sing adzan gak jelas. Gitu. Makanya dulu ada riwayat lagi, Inna Umar bin Khattab, sebelumnya Umar bin Khattab kana yaqulu, beliau berkata, idza syakka ar-rajulani fil fajri, jika ragu 2 laki-laki tentang fajar, fal yaqula hatta yastaiqina, maka makanlah mereka berdua sampai yakin fajar sudah terbit. Yang penting kita belum yakin fajar terbit, sampean wis roh yakin betul urung terbit kok wis ana adzan, berarti adzane sing keliru, maka sampean boleh melanjutkan, misalnya ngombe neh boleh. Tapi kalau sampean sudah yakin bahwa itu adzan subuh, adzan fajar, maka batal puasanya, enggak jadi puasanya. Ibnu Abbas juga berkata, ahallallahu laka al-akla wasyurba, Allah menghalalkan bagi kamu makan dan minum masakakta, yakni fil fajri, selagi ragu di dalam fajar. Kene cek ragu iki urung fajar iki, maka boleh kita masih makan dan minum. Nek wis yakin fajar baru nggak boleh. Keyakinan kita fajar itu karena sudah ada ketentuan itu, dari adzan itu dia sudah yakin. Ya yakin itu. Seandainya seperti tadi misalkan, sing adzan kaya iki mau asar, iki mau urung wayah wis diadani. Ya kan? Jadwale itu jam 14.57 atau 58. Nek nggone jadwal puasa 57, nek jadwal umum aku lihat 58. Ya, ternyata sebelum itu sudah seandainya ada jadwal subuh misalnya jam 4.30 menit, jam 4.15 menit ono wong adzan, ya sudah kita makan saja karena kita yakin belum fajar gitu, maksudnya masuk di situ nanti. Nah, ada lagi Mahlul berkata, ra'aitu Ibnu Umar. Aku melihat Ibnu Umar akhoda
dalwa min Zamzam. Ibnu Umar itu mengambil air dari Zamzam. Ini patokane ketika ragu masih boleh makan mie, makan minum nggih. Angger orang yakin subuh oleh makan mie, makan minum. Jadi Ibnu Umar itu mengambil air membatimba air Zamzam. Wa qala ar-rajulaini nggih. Terus kemudian ada dua orang berkata, "Atala al-fajru nggih. Apakah sudah fajar?" Qala haduma nggih. Salah seorang di antara berkata, "Qad tola wis fajar itu." Ibnu Umar nggawa banyu Zamzam. Ada dua orang, yang satu mengatakan saiki wis fajar, ya ini wis subuh iki, wis gak oleh ngombe, gak oleh mangan. Wa qala al-akhar liyane mantap urung gitu. La, urung. Jadi kan saya ragu, urung jelas. Nah, Ibnu Umar fasyaroba Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar ngombe itu. Jadi ada dua orang sengketa, iki wis subuh atau urung? Sing iki muni wis subuh, sing biji muni urung. Ibnu Umar ngombe iki urung yakin, urung pasti itu. Iku Ibnu Umar sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teknologi canggih kok. Ya. Dan ketika kita sudah yakin, ya, ketika kita sudah yakin ternyata fajar, ya maka ya sudah kita tinggalkan. Malah yang kono dak mayaribu ila mayala yaribuk nggih. Nek gak yakin, urung yakin, maka ya anggap ae urung gitu. Nah, nek wis yakin ya sudah jangan dilanjutkan nggih. Nah, itu penting ya, karena memang ada fatwa itu ya, dan fatwa tersebut juga dikritik banyak orang. Ya, karena memang wis krungu adzan kok lanjutno gitu. Maka ya tidak ya, dimasukkan di hadis-hadis yang lain ya, jangan dipahami satu hadis tersebut. Langsung dilepas ya. Langsung dilepas ya. Langsung kumur-kumur, langsung selesai. Maka itu kita persiapan gitu. Makan ojo jujak-jujak. Ya mepete ya sedengan nek Rasulullah sahure itu paling bagus. Rasulullah itu mengambil itu 50 ayat baca Al-Qur'an sebelum subuh. Berarti ya wayahe tarhim makan, pokoknya secukupnya makan, mungkin 10 menit atau 15 menit lah. Kayak seperti itu. Sebelum itu baru makan. Kalau makanannya sudah di dalam mulut. Apa juga harus ditumpahkan lagi atau tetap ditelan? Nek menurut kula ditumpahkan saja ya. Ya ke dalam rangka hati-hati karena sudah adzan itu, sudah adzan ya. Kalau masih bisa ya. dibutuhkan ya. Yo wong ning sik ning kene kamu sok kareng klepeng. Saya pernah dengar dilanjutkan. Nggih, dilanjutkan. Ya memang ada yang begitu, tapi nek kula milih sing mboten. Ikhtiyat itu hati-hati. Itu pendapat yang terlalu longgar nih cara kula. Cara ikhtiyat hati-hati. Dalam rangka hati-hati kita tinggalkan. Karena ketika kita tinggalkan kita akan yakin betul kita nggak batal. Kalau kita lanjutkan, kita ada keraguan. Ya, karena sudah fajar itu. Nah, ini kalau milih ikhtiyat hati-hati jangan dilanjutkan. Nggih. Ya durung tahu. Oh namanya ilmu nggih. Ya jadi rukune nggih. Rukune yang pertama nggih. Rukune mang apa yang pertama menahan diri dari segala yang batal puasa nggih, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terus kemudian azan yang kedua niat. Rukun puasa yang kedua niat. Biayak sidat soimu biadal imsaki nggih. Agar supaya nggih orang yang berpuasa nggih berniat puasa berniat menahan diri anil muftirati ibadatullah azza wa jalla nggih. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tujuannya ibadah kepada Allah azza wa jalla. Fa bin niyati tatamayyazul amalu al maqsudatu lil ibadati min ghairiha. Dengan niat terbedakan amal yang dimaksud ibadah dan amal selainnya minal amali dari beberapa amal. Wa bin niyati tatamayyazul al ibadatu ba'dhuha an ba'din. Dengan niat akan terbedakan ibadah yang satu dengan yang lain. Apakah ini puasa sunnah atau puasa wajib itu nanti terbedakan dengan niat. Fayaksidu shaimu bihadas siyami, maka orang yang berpuasa berniat dengan puasa ini imma syamu Ramadan, bisa jadi dia puasa bulan Ramadan au ghairahu atau selain puasa Ramadan min anwa'i syami dari macam-macam puasa, maka terbedakan dengan niat. Ini rukune berarti menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang kedua niat. Ya, ngurung untuk ya. Dalile niat wa dalilu hadzal rukni qaulu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini dalile, gak ono dalile nawaitu Ramadan, gak ada pokoknya niat itu.
Innamal amalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan orang dipahalai sesuai niatnya. Niat dalam hati. Ya, niat dalam hati. Kurang mantep kan asal. Non? Kurang mantep. Orang mantap. Nah, hati orang mantap itu gula. Itu orang-orang yang ada keraguan nih. Keraguan disebabkan karena kebid'ahan biasanya. Mulai termasuk diantara kerusakan daripada sesuatu yang tidak diajarkan Nabi itu menimbulkan keraguan. Ono wong salat ngantek takbir ping 3 ping 4 itu perkara kuwi gitu. Tapi orang-orang sing gak pakai itu takbir pisan jadi itu. Dalam kehati-hatian Ustaz. Itu masuk was-was akhirnya ya. Was-was setan dikarenakan ya, bukan kehati-hatian. Kehati-hatian itu ada dibatasi nas itu. Ya. Kan. Dilanjut ya, masalah yang kedua hukum siyami Ramadan wa dalil dzalika, hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan wa ja'ala ahada arkanil islami al khamsati. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan dan menjadikan puasa Ramadan menjadi salah satu dari rukun Islam. Wa dzalika fi qouli ta'ala, dan itu dalilnya qaul ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nek pengen roh jelasnya nanti dideleng ki ambak. Wa qaul ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, ini dalilnya yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan atas kalian puasa. Ini dalilnya. Dan juga dalil walima rawahu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil baiti wa haji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini dalil Islam dibangun atas 5. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian baru puasa dan haji ketika dia mampu. Walima rawahu Thalhah bin Ubaidillah anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalile dari riwayat dari Thalhah bin Ubaidillah bahwasanya ada seorang Arabi yakni wong desa datang kepada Nabi. Ta'irur ra'si, dengan kepala yang kusut nggih. Faqala ya Rasulullah abirni madza faradallahu alayya minasyam. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan Allah kepadaku dari puasa. Qala matur sinten Nabi syahrul Ramadan, puasa bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu. Arabi tadi berkata, apakah ada puasa wajib selain puasa Ramadan? Qala matur sinten Nabi la ora ono illa anta tawa'a sayan, kecuali kamu puasa sunnah. Nah, ini dalile. Waqat ajma'at al ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Umat telah sepakat wajibnya puasa Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam, dan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah rukun Islam, salah satu rukun Islam allati ulimat minad dini bid-darurah, yang diketahui dalam agama secara mendasar. Semua orang Islam pasti tahu. Wa anna mungkirahu kafirun, yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan adalah kafir. Murtadun murtad anil Islam. Sing ingkari bahwa puasa Ramadan itu wajib kok dia ingkari, maka dia itu kafir, murtad, dia tidak diterima Islamnya. Dan akeh sing ngingkari, mesti dhewe wis ngaku Islam lah. Wong arian-arian kejawen ngingkari. Fa tsabata bidzalika fardhiyatus shaumi bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Telah tetap kewajiban puasa tersebut di dalam kitab Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Wajma'al muslimun ala kufrin man angkarahu, dan kaum muslimin semua sepakat kafirnya orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Al-masalatu tsalitsatu, masalah yang ketiga aksamusiam, macam-macam puasa. Asyamu qismani wajibun wa tatawuun. Iki jenenge ngaji pasan tenan iki, cepet. Nggih. Ngaji kilat. Iki akeh iki tak waca kabeh rencanane, separuh lah. Wajibun wajibun atau tatawuun. Puasa ada 2 macam, puasa wajib dan puasa sunnah. Wal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam. Yang wajib ada 3 nggih. Yaitu yang pertama shaumur Ramadan, puasa Ramadan, shaumul kafarat, puasa kafarah,
Saumun nadar, puasa nadar. Kafaroh iku hukuman. Nggih, sampean kok nek apa iku nek misale apa iku jima di siang hari bulan Ramadan ana kafarohe berupa puasa 2 bulan berturut-turut ya. Terus kemudian saumun nadar. Wa kalamuhuna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Yang kita bahas di sini terbatas pada puasa Ramadan. Wa fi shaumi tatawu'i amma baqiyatul aqsami fatati fi mawadi iha nggih insyaallah taala. Adapun puasa sunnah ada tempatnya sendiri di kitab ini nggih. Al-masalatu rabi'atu, masalah keempat, fadlu siyami syahri Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Wal hikmatu min masyru'iyati saumihi, dan hikmah disyariatkannya bulan Ramadan. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan, fadluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia itu sholat malam atau qiyamul lail nggih. Imanan wa ihtisaban, iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya nggih. Mata qaddama nggih, dosa yang telah lalu dari dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman nggih, disertai iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi nggih. Posone yo diampuni dosa yang apa itu telah lalu nggih, dan qiyamul lail juga diampuni dosa yang telah lalu. Qiyamul lail termasuk tarawih ya. Nggih, qiyamul lail termasuk tarawih, termasuk tahajud itu ya qiyamul lail nggih. Bedane mung kursi tok tahajud itu dilakoni bar turu. Nggih. Diampuni yang telah lalu itu apa dari awal kita berdosa bisa diampuni? Iya, yang telah lalu namanya ada, cuma ada kecualinya idzat nibatil kabair, kecuali nggih meninggalkan dosa dosa. Maksudnya dosa kecil semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengartikan tahun yang lalu. Nih. Enggak bener ya? Yang lalu saja, yang tahun yang lalu nih lagi kan diampuni pas puasa yang lalu juga gitu loh. Setahun yang lalu maksudnya yo kayak angger kita puasa yang lalu diampuni, puasa lagi yang lalu diampuni itu. Nah. Bisa kecil ya. Bisa kecil ya. Yo. Nggih. Wa anhu radhiyallahu anhu, keutamaannya lagi nggih adalah Nabi Muhammad SAW, anna Nabi SAW qol as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana. Lho iki lho Pak, diampuni yang lalu iki antara Ramadan 1 dan Ramadan yang lain. Ramadan ki dhisik sampai Ramadan saiki tengah-tengah iki dosane diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang setahun yang lalu. Yo iki maksudnya tepat nggih. Maksudnya bener itu. Nggih. Maksudnya ya antara Ramadan yang lalu dan Ramadan sekarang. Kok bariki bar Ramadan iki sampean dosa neh, Ramadan somben neh, nek sampean poso dia sepuro meneh. Nggih, nek ngatasi nggih. Ila Ramadan ila Ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair, ketika menjauhi dosa besar. Tapi kan ada gini, orang nggak pernah puasa selamanya. Tapi puasa, pemikirannya dia diampuni dosa dari awal. Bisa, karena itu masuk kategori tobat. Orang tobat semuanya dari awal dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu. Bisa. Karena tobat, dia bertobat, kemudian dia mau puasa, mau beribadah kepada Allah. Yang namanya tobatan nasuha, doa sebelumnya, ya mulai awal sampai dia bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku dhewe neh. Nggih. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan wa fadailu katsiratun. Ini sebagian keutamaan puasa Ramadan dan banyak lagi sebenarnya. Yang kedua hikmah, al hikmatu min masyru'iyati shaumi nggih, syara Allah Subhanahu as-shauma lihi kamin adidatin wa fawaida katsiratin. Apa itu hikmah puasa di bulan Ramadan adalah Allah mensyariatkan puasa dengan hikmah yang banyak dan faedah yang banyak pula. Famin dzalika diantaranya yang pertama tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Jiwa kotor bisa bersih. Wa tathiruha, menyucikan jiwa. Wa tanqiyatuha, membasuh jiwanya. Minal akhlati rodiati wal akhlaqi arrodilati, dari sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak tercela. Mulane apa iku la'alakum tattaqun ya, supaya bertakwa ya. Orang yang berpuasa itu tujuannya ben
bertakwa itu nanti akan dibersihkan sifat-sifat buruk dan sifat-sifat tercela. Ya. Nek posone bener mulai innamal amalu niat wa innamal likulli imrin ma manawa. Nek niate bener maka akan menjadi orang yang ketika selesai puasa akan lebih baik dari sebelumnya. Engko posone selesai lagi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nek pancet wae kudu introspeksi diri, apalagi lebih terpuruk malah harus lebih introspeksi diri. Yang kedua nggih, yang pertama tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Yang kedua fisomi tazhidun fid dunya. Dalam puasa meninggalkan dunia, wasahwatiha dan kenikmatan dunia, syahwat, wa targhibun fil akhirah. Ya, memberi motivasi untuk mendapatkan akhirat wa ni'imah dan nikmat akhirat. Itu apane mau hikmah. Terus kemudian yang ketiga asomu yab'atu alal atfi alal masakin. Menggugah untuk simpati kepada orang miskin, wasyu'uri bi'alamihim. Apa itu? Merasakan penderitaan orang miskin nggih sing angel mangan nggih ngantek kleson li anna shaima yadzuqu alamal ju'i wal atosi nggih. Karena puasa itu merasakan susahnya lapar dan haus. Ila ghairi dzalika minal hikami al balighati wal faidil adidati. Ini yang disebutkan nggih hikmah-hikmah dan faidah-faidahnya. Sekarang al-khamisatu nggih al-masalah khamisatu surutu wujubi siyami Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan. Yajibu siyamu Ramadhana ala man tawafarat fi syurutu ataliyatu. Yang pertama al-Islam. Syarat wajib puasa Ramadan yang pertama Islam. Maka fala yajibu wala yasihu asyamu minal kafir. Wong kafir gak wajib. Lianna syama ibadatun, karena puasa itu ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir. Ibadah tidak sah dari orang kafir. Nek wong kafir wis Islam piye faida aslama lam yalzam biqadha ima fatahu, maka tidak wajib mengkodok sesuatu yang terlewat. Ketika dia masuk Islam ya sudah, poso-poso nggih biyen gak usah dikodok. Yang pertama Islam, yang kedua al-bulugh balik. Nggih, balik. Fala yajibu asmu ala man lam yablugh hatta taklif. Liqouli sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu ala qalamu an salasatin. Fadzukira minhum asabiyu hatta yatalima. Jadi balik ya, yang pertama balik. Langsung tak lanjutnya yang ketiga akal, berakal. Fala yajibu asyamu alal majnun, wong edan ambekan wal maktu lemah akal itu tidak wajib puasa nggih. Dalile Termasuk pikun ya. Iya, pikun itu termasuk nggih, termasuk. Jadi majnun lemah akal, diantaranya lemah akal iki cah idiot nggih. Nah, umpamane sampean duwe anak wis gedhe lah tapi sik ra normal, iku dia tidak ada kewajiban puasa nggih. Tapi yo dikongkon nggih, dikongkon wong jenenge anake wis gedhe misalnya. Dilatih meskipun tidak ada kewajiban nek poso tetap sah nggih. Yang keempat as-sihhatu sehat nggih. Faman kana maridun la yutiku asyama lam yajib alaihi. Nek dekne iku apa? Loro ora wajib poso. Wa in shoma soha, tapi nek poso ya sah wong loro. Kaya bocah cilik sing rong berakal apa lemah akal tapi ya berakal tapi lemah akal itu tetap ya sah, yakni wong sing wis tamyiz nggih, tamyiz tetap sah gitu. Ini berarti sehat ya, syarat yang Heeh, yang keempat sehat. Sehat jasmani. Jasmani lah, nek rohani iku diwene. Lemah. sehat. Liqouli ta'ala man kana maridun aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhra. Al-Baqarah ayat 185 dalile nggih. Watuk ngono. Man kana maridun aw ala. Nanti ana keterangane ning kene nggih. Ujian loro. Jadi loro sing dhek berat nggih. Loro sing dhek berat untuk berpuasa nggih. Nek dhek loro pilek, loro watuk ngene, ya gak nggih. Samurat kan. Mboten. Fa in zalal maradu wajib ali qada ma aftarahu min ayyam nggih. Nek lorone semari maka wajib dia mengkodok nggih. Beberapa hari yang ditinggalkan. Wah iki nyekel iki. Kemudian yang kelima al-iqamah. Al-iqamah iku mukim. Ora lunga. Fala yajibu as-shamu 'alal musafir. Tidak wajib puasa bagi orang yang perjalanan jauh. Liqouli ta'ala wa man kana maridun aw 'ala safarin faidatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dia itu sakit atau dalam bepergian maka dia mengganti di hari yang lain. Namun falau shoma al-musafiru soha siyamuhu. Nek dhewe poso sah posone. Wa yajibu alaihi qada uma aftarahu fis safari.
dia wajib mengqadha nggih apa yang ia tinggalkan ketika dia bepergian. Terus kemudian nggih, yang keenam al-khulu minal haid wan nifas. Dia tidak keadaan haid dan nifas. Syarat wajib nggih nek haid dan nifas gak oleh poso. Fal haid wan nifas la yajib alaihi ma'asyam. Maka orang yang haid dan nifas nggih dia itu tidak wajib keduanya puasa, bal yuharramu bahkan haram. Alaihima atas keduanya ili qaulihi sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusolli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Alaysa idza hadat lam tusolli wa lam tasum, bukankah ketika seorang wanita itu haid maka tidak sholat baginya dan tidak juga puasa. Fadzalika min nuqsani diniha, maka itu termasuk bagian dari kekurangan agamanya wanita. Kurangnya agamanya wanita diantaranya yo iki. Nek wayah salat dhehet ora salat. Nek salat ora usah wajib bayar salat, ora usah mondok salat iki. Ora salat yo wis, tapi nek poso mondok. Wa yajibul qadha alaihi malikoli Aisyah radhiyallahu anha kana yusibuna dzalika fa numaru bi qadha'i shaumi wala numaru bi qadha'i shalah. Terus nggih Ibunda Aisyah nggih radhiyallahu anhu kana yusibuna, kita dulu juga haid juga nifas. Maka nggih kita diperintahkan untuk mengqadha atau nyauri poso, tapi tidak diperintah untuk nyauri salat. Jadi salat ora usah disauri. Kemudian masalah yang ke-6 al-masalatu sadisatu tubutu dukhuli syahri Ramadan wan fidhoihi. Penetapan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan. Ya, yazbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilali. Bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yatul hilal, melihat tanggal, binafsihi dengan dirinya sendiri, bisa jadi wiri atau persaksian orang lain ala ru'yatihi atas melihat tanggal, ihbarihi bidzalika atau kabar tentang adanya tanggal. Faida syahida muslimun adlun, maka ketika seorang muslim yang adil menyaksikan biruyati hilali Ramadan, ru'yah hilal Ramadan tanggal 1 Ramadan, sabata bihi syahadati, maka tetap dengan ini persaksian dukhulu syahri Ramadan, masuk bulan Ramadan liqouli ta'ala faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Maka barang siapa menyaksikan bulan Ramadan maka wajib puasa baginya. Maka ketika sudah ada kita tahu tanggal sudah ru'yah, maka kita wajib puasa. Wa qali sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumu fasumu, ketika kalian melihat tanggal maka berpuasalah. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma abartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam biru'yati Ramadhana fasamahu wa amaron nasa bisiyamihi. Dan juga hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku menghabarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan adanya ru'yah Ramadan, fasamahu wa amaro, maka Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia masyarakat untuk berpuasa. Fa illam yura hilalu, maka jika tidak dilihat hilal, aulam yashhad muslimun adlun, atau tidak seorang muslim tidak menyaksikan, seorang muslim yang adil tidak menyaksikan ru'yah, wajaba ikmalu iddati Sya'bana talatina yauman, maka wajib menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Walayat butuh dukhulu syahri, dan tidak tetap masuknya bulan biwiri hadanil amroni kecuali dengan dua cara ini. Jadi ulama salaf hanya memakai dua cara ini, yakni yang pertama ru'yatul hilal, melihat tanggal, atau ketika tidak melihat au itmamu Sya'bana talatina yauman. Jadi ulama salaf hanya pakai dua ini, melihat tanggal atau menggenapkan Sya'ban 30 hari ini. Kalau di sini sekarang kita mungkin Muhammadiyah beda. Muhammadiyah dulu pakai
hisab, sekarang pakai apa kalender global tunggal, pakai itu. Jadi itu untuk Muhammadiyah, yang lainnya tidak, insya Allah ya. Untuk Muhammadiyah pakai itu. Tapi ulama salaf hanya pakai dua ini. Yang sifatnya nasional atau global? Ada yang mengatakan global. Nasional. Di riwayat hadis, di riwayat para sahabat sifatnya nasional, bukan global. Sifatnya itu ada matlak-matlak tersendiri, nggak sama. Jadi puasa nggak harus sama, seluruhnya nggak harus sama. Tapi nek nganggo global tunggal maksudnya tidak ben bareng kabeh ngoten Pak nggih. Oh. Kan ketok, mesti ketok. Nah. Ketok Amerika ya selik kabeh lah. Nggih. Ya, maksudnya ngoten nggih. Tapi pada zaman Nabi pada zaman Nabi sudah terjadi tidak kesamaan tersebut nggih, sudah biasa nggih. Jadi ulama salaf memang nggak sama, nggak bareng itu sudah biasa ngoten. Bon, dilanjut malih, itu perbedaan zaman akhir gini, zaman sahabat tabiin nggak ada perbedaan. Terus kemudian ini dalile sumu liruyati wa aftiru liruyati fa in gubbiya alaikum atau fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Ini hadisnya Nabi Muhammad SAW. Puasalah ketika melihat tanggal dan berbukalah ketika melihat tanggal. Maka ketika tertutup mendung atas kalian sehingga nggak bisa melihat, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Ini dalilnya. Wa yathbutu in qida'u Ramadhana bi ru'yati hilali syahri Syawalin bi syahadati muslimaini adlaini. Dan berakhir bulan Ramadan dengan dilihatnya bulan Syawal, guys. Tanggal ru'yah bulan Syawal, guys, dengan dua orang saksi. Di dalam ilmu fikih di seluruh mazhab itu dua orang saksi. Fa illam yashhad muslimani adlani bi ru'yati hilali wajaba ikmalu iddati Ramadhana 30 yauman. Nek gak ono ru'yah maka puasa Ramadan juga disempurnakan 30 hari. Sekarang al-masalah sabiatu, masalah yang ke-7, waktu niat fis shaumi wa hukmuha. Waktu niat, ini juga penting nggih. Yajibu ala shaimi ayyan wa asyama, wajib bagi orang yang puasa untuk dia itu berniat puasa. Wa hiya ruknun min arkanihi. Niat itu adalah rukun dari rukunnya puasa, kama madu seperti yang kita bahas tadi. Liqouli sallallahu innamal amalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa yanwiha minal laili fi syamil wajibi. Dan orang yang berpuasa itu berniat di malam hari, dari malam hari untuk puasa wajib. Kalau sumi Ramadan malam hari harus sudah niat. Wa kafara wal qada wan nadar. Semua puasa wajib harus malam hari. Walau qoblal fajri bitaqiqatin wahidatin, meskipun sebelum fajar 1 menit gitu atau 1 detik itu. Pokoknya yang penting sebelum fajar sudah ada nih niat. Liqouli sallallahu malam yubayyiti syama qoblal fajri fala syama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya, gak sah. Nih. Non? Kalau niatnya dalam 1 bulan, 1 kali untuk 1 bulan gimana? Nggih. Faman nama soman fin nahari, tak lanjutkan dulu. Barang siapa yang berniat puasa di siang hari, walam yat am syai'an, belum makan sesuatu, lam yujihu, maka tidak boleh ila syamit tatawu, kecuali puasa sunnah. Nek puasa wajib gak boleh kecuali puasa sunnah. Faya juzu biniyatin minan nahari, idza lam yat am syai'an min aklin wa syurbin. Namun jika puasa sunnah maka boleh niat di siang hari asal belum makan minum. Nek makan minum lagi niat juga oleh. Bersarapan tengah-tengah aku niat puasa ndak boleh nggih. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqala hal intakum min syai'in. Ini hadis riwayat Ibu Aisyah nggih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Ibu Aisyah pada suatu hari. Hal intakum min syai'in, apakah di rumah ada makanan, ada sesuatu yang bisa dimakan? Fakulna la gak ono gitu. Qala fa ini dan soimun, kalau begitu sekarang aku puasa. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa sunnah boleh seperti ini gitu. Amma siyamul wajibi, adapun puasa wajib fala yan aqidu biniyatin minan nahari, maka tidak sah niat di siang hari. Wala budda fi min niyatil laili, dan wajib dia puasa di malam hari.
Wa takfi niyatun wahidatun, dan cukup niat satu saja fi bidayati Ramadhana, di awal Ramadan. Li jami syahri, untuk semua bulan. Kok paling masuk Ramadan aku ape poso saulan nutuk gitu. Wis, selesai. Boleh. Dan ini pendapatnya Imam Malik, nggih. Wa yustahabu, dan dianjurkan tajdiduha, memperbarui niat fi kulli yaumin, setiap hari. Dari awal kita niat untuk semuanya pasti puasa, dan setiap hari disunahkan nggih memperbarui niat. Apabila lupa enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Karena sudah niat 1 bulan. Tapi saya kira kalau bulan Ramadan enggak akan lupa, wong bengine mulai sesuk sahur apa gitu. Nggih. Ki bengine wis ngene, Pak. Pak, jenengan bengi wis mikir sesuk sahur mbek opo lak wis ngoten. Iku wis sama dengan niat puasa, sudah selesai. Enggak akan lupa insyaallah taala nggih. Nggih. Bon. Nah, iki tak tokno udzur puasa dan pembatal puasa. Jadi ora terlalu ada banyak pertanyaan. Ngemben puasa rodok bar. Sekarang bab kedua, fil adzari al mubihati lil fitri wa mufattirati shaimi wa bi mas'alatani al mas'alatul ula al adzaru al mubihatu lil fitri fi Ramadan. Nah, ini kita membahas tentang udzur yang dibolehkan orang untuk tidak berpuasa. Ya. Udzur boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yubah wal fitru fi Ramadana li ahadil adzari ataliyati. Dibolehkan tidak puasa Ramadan pada beberapa orang berikut di bawah ini. Ada udzurnya. Yang pertama al-maradu wal kibaru. Yang pertama orang sakit dan orang tua. Ini boleh tidak puasa. Orang sakit dan orang tua. Fayajuzu lil maridi alladhi yurjaburuhu al-fitru. Orang yang sakit, yang dia itu ada harapan untuk sembuh, maka dia tetap boleh untuk tidak puasa. Faida baria wajib alaihi qadha, ketika dia sudah sembuh dia wajib qadha puasa. Wajib alaihi qadha al-ayami allati aftaraha. Hari-hari yang ditinggal tadi dia puasa. Nggih. Liqouli ta'ala ayyaman madudat faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Nah, ini jadi siji ayat iki surat Al-Baqarah iki jejer-jejer sampean waca dhewe iki. Jadi wong sing lara oleh berbuka nanti nyaur gitu ya. Wong lara sing ana harapan sembuh. Wa qouli ta'ala faman syahida minkum asyara falyasum wa man kana maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Wong lara wong safar ganti di hari yang lain. Wal maradu alladhi yurakhasu ma'hu fil fitri. Orang yang dimaksud orang yang sakit yang dapat keringanan untuk tidak puasa di bulan Ramadan, huwa al maradu alladhi yashukku. Dia adalah orang sakit yang berat. Al maridi asyamu bisa babihi. Dia berat dengan sebab sakitnya untuk berpuasa. Jadi loro sing gak berat maka tidak boleh. Amal maridu alladzi la yurjaburuhu. Adapun orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, wong sing lara parah, gak ono harapan sembuh. Awil ajizu anisyami ajzan mustamiron, atau orang yang apes nggih dari puasa, apes selamanya. Selawase gak iso poso, berat untuk puasa, kal kabir koyo wong sing wis tuwa, wong tuwa ape poso wabot nggih. Berat, ajiz sih berat nggih. Apes nggih. Umpama meso ya kuat tapi abot. Selamanya abot. Wong sing wis tuwa nggih. Tuwa nek gak abot poso, Pak, nggih. Kalki baru fa'inau yuftiru, maka dia boleh berbuka. Wala yajib alil qadha, tidak wajib qadha. Jadi wong sing lara gak ono harapan sembuh, gak ada wajib qadha lara terus, ambek wong tuwa sing lempok terus. Iku oleh gak poso ora wajib qadha. Nek sampean mbok wis tuwi aja pokon ngondok poso gitu. Wa inna matal jamu fidyatun, dia hanya wajib bayar fidyah. Bayut imaan kulli yaumin miskinan, dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari. Lian Allah Ta'ala, alasannya apa? Karena Allah Ta'ala ja'alal it'am mu'adilan lisyam. Karena Allah telah menjadikan memberi makan kepada fakir miskin setara dengan puasa
khina kanat takhyiru bainahuma fi awali ma furido asyam. Ya, karena membayar fidyah, memberi makan orang miskin itu disetarakan dengan puasa. Ketika dulu pertama kali diwajibkan puasa, orang diboleh memilih. Oleh milih gak puasa tapi bayar fidyah dulu. Maka ini diterapkan untuk orang yang berhalangan, yakni masih berlaku untuk orang yang sakit selamanya dan orang yang tua yang sudah lemah selamanya. Bayar fidyah sehari satu orang miskin, berarti 30 hari ya 30 orang miskin. Nanti ada ini di sini ya. Fata'ayyana ayyakuna badalan anhu indal udri, maka memberi makan itu menjadi ganti ketika ada udur tersebut, yakni tua yang lemah terus dan orang sakit yang tidak sembuh. Yaqulu al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala wa amma syai'ul kabir, adapun orang yang tua idza lam yutiki siyama faqad at'ama anasun. Jadi orang tua yang tidak mengerjakan puasa faqad at'ama anasun badama kabiru aman au ama ini. Anas bin Malik setelah tua setahun atau 2 tahun sebelum meninggal beliau tidak puasa. Anas bin Malik tidak puasa ketika sudah tua setahun atau 2 tahun. An kulli yamin miskinan, memberi makan setiap hari satu orang miskin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi syail kabir wal maratil kabirah, wong wedok tuwa ya padha wae. Wala yastati'ani ayyasuma falyut imat, orang yang tidak mampu berpuasa falyut imam makana kulli yamin miskinan. Ini kata Ibnu Abbas sama wong tua sing wis gak kuat poso dia bayar fidyah sehari satu orang miskin. Fayut imul ajizu anisyami ajzan la yurja zawaluhu bimarodin kana au kabiron memberi makan orang yang lemah yang tidak mampu berpuasa dan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. An kulli yamin miskinan, setiap hari satu orang miskin nisfa so'in setengah sok min burin saking bur au tamrin utawa kurma au aruzin utawa beras au nahwiha utawa sepadane min kutil baladi dari makanan pokok negeri wa miqdaru so'i, jadi makanan pokok yang kayak beras ya beras gitu, maka ukurannya setengah sok gitu. Wa miqdaru so'i ukuran sok sak sok iku kiloane warubuun takriban 2,25 kg itu sak sok. Nek setengah sok fayakunul itamu an kulli yaumin kilo jiroman wa mi'atan wa khamsatan wa isrina jiroman. Nek apa iku nek setengah sok berarti 1,125 kg. Oh gak ono ora ono sak kilo setengah. Nek di riwayat yang lain adalah 1 mud sama dengan 6 sampai 7 on. Malah mokor sak mono. Pokoknya sampean setiap hari ngekei beras 1,5 kilo wis cukup gitu. Dan gampangno ora sak kangelan ngitung sing remit, wis 1,5 kilo wis cukup. Meneh 5 kiloan kuwi, wah malah matoh gitu. Kak. Ya, selawe Bu. Ya cukup wis sampun nepok. Tapi makanan lho nggih. Jadi sampean ngekei luwih akeh di dalam riwayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang memberi makan orang miskin itu luwih akeh, luwih apik. Maka batas minimalnya sekitar 1,5 kilo, maksimalnya terserah sasak-sasak ya ora apa-apa. Udur puasa yang kedua safaru lunga nggih. Wong lunga juga ada udur puasa nggih. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan wa yajibu 'alil qada, tapi wajib ngodok. Liqouli ta'ala faman kana minkum maridun awala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, sama dalilnya. Walika ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa qali sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anisyami fis safar. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang orang yang puasa dalam safar. Kata Nabi, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Nek karep poso, nek karep ora poso, buka oleh, terserah. Ketika kondisinya normal itu terserah. Kene kondisi normal, poso gak poso terserah. Nih ketika perjalanan, saya ini perjalanan rata-rata normal ya.
Wa kharaja ila Makkah shaiman fi Ramadhana falamma balagul Qudaita aftara fa aftara nas nggih. Nabi Muhammad pernah keluar dari Mekah nggih, ila Makkah ke Mekah nggih. Keluar ke Mekah dalam keadaan puasa Ramadan, ketika sampai ke Qudet, daerah wilayah Qudet itu daerah antara Usfan dan Qudet, imbuh jaraknya pirang kilo. Pak Surahman ngertos pirang kilo mboten? Mboten ngertos nggih. Aftara maka berbuka, fa aftara nas, manusia juga berbuka, Nabi ketika berjalan berbuka. Wa yubahul fitru fi safari at-tawili nggih. Dibolehkan berbuka pada safar yang jauh, alladzi yubahu fi qasru salat. Yang apa itu safar yang boleh dikosor salat. Wa huwa utawi safar sing oleh kosor salat sing disepakati ulama iku mayuqaddaru bi thamaniyatin wa arba'ina milan 48 mil atau setara hawali setara tamanina kilometron 80 kilometer nggih. 80 km itu yang disepakati seluruh ulama bolehnya. Nah, adapun termasuk imam yang lain mengatakan yang penting wis diarani safar boleh, itu juga bisa. Wasafaru al-mubihu lil fitri fi Ramadan huwa safarul mubah. Safar sing oleh muka iku safar sing mubah. Fa in kana safaru maksiatin aw safarun yuradu bitahayulu nggih. Nek safar maksiat gak oleh muka. Safar ndelok orkes, safar ndelok apa misale, gak oleh mau muka. Tapi nek rekreasi masih mubah. Mubah, boleh. Terus kemudian gak boleh juga at-tahayul, ngakali hukum. Alal fitri untuk muka, jarak bepergian ben dhek perkara pengen mau muka. Ini berpergian waduh lah dia gak oleh muka. Maka tujuannya gak safar, tujuannya mau muka. Ini gak boleh nggih. Lam yubah laul fitru bihada safar. Dek kan wong kelah kan ngono ku wong kelah. Kelah wong ngakali hukum nggih. Akeh ngakali hukum termasuk ngakali hukum ngene, Pak. Genane ana kasus ngakali hukum termasuk nek BMT. BMT kan nek wong utang didenda iku lak dadi riba, haram. Jadi BMT ora denda, takzir, hukuman ben tertib. Takzir, hukuman ben tertib, duwike dikelompokno karo BMT dienggo dana sosial. Iki kan gak diambil BMT, gak dienggo keuntungan BMT, berarti gak riba gitu. Boleh itu. Iki jenenge ngakali hukum. Iku asline takzir itu yo denda itu nggih. Dia munine ben tertib di kei hukuman kan ngoten, takzir kan hukuman. Hukuman kan terserah piro wae terserah gitu. Ora di BMT iki digodanya sosial. BMT itu lembaga bisnis, dana sosial itu bagian dari promosi. Dan dana sosial itu bagian dari misalkan sedekah dan lain sebagainya kan. Di samping promosi juga sedekah. Ben nuduhno iku lho amale kan ngono. Atau sedekah. Lah sedekah tidak sah dari harta haram. Jenenge kelah, akal-akal ketoke bener tapi akhirnya kok keliru. Nek cara kula jenenge kelah. Yo aja dendu-dendunan. Jenenge kelah. Maka kelah kaya-kaya bener ngono lho. Kowe lunga kan, Pak? Lunga, terus mukane dalan aku kan wis tuk Surabaya, kan ya oleh muka. Jare wong nek safar oleh muka. Tapi lunga nek perkara arep muka, maka itu gak oleh. Tapi BMT sendiri apakah tidak riba, Ustaz? Utang di BMT riba enggak, Ustaz? Ono anake to mboten? Biasanya dia tidak mengatur. Lah nanti akadnya itu dilihat akadnya saja nggih. Akadnya ono sing bener, ono sing gak bener, karek sing nglakokno gitu nggih. Dadi dilihat, makanya harus detail nggih, harus detail. Kok nek sembarangan ngomong langsung riba secara umum mboten. Mungkin wonten akate dilihat. Wa in shamal musafiru saha sumuhu, nek poso ya sah wong safir nggih. Wa jauhu oleh ganjaran. Li hadis Anas kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-shaimu 'alal muftiri wal muftiru 'alas shaimi. Dulu zaman Nabi kita juga bersafar. Wong sing poso nggih ora ngenyek sing muka, wong sing muka ora ngenyek sing poso itu. Dadi ya wis sing poso terserah sing gak misale dengan rombongan nggih. Walakin bisartin alla yasyqa alaihi shaum. Syaratnya asal tidak memberatkan, nek berat lain lagi fis safar nggih. Fa in syaqa alaihi aw barra bihi, nek berat utawa madharatine awake, fal fitru fi haqqi abdulu, maka muka luweh utama. Ahdan bir rusuh, mengambil rusuh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan shaiman. Nabi pernah melihat seorang safar dan puasa. Qaddulila alaihi min siddatil hari, dipayungi ngantekan saking panasene.
Wa tajamma'an nasu haulahu dikerubungi wong, dia itu poso itu. Faqala sahib laisa minal birri asyamu fis safar, tidak ada baiknya orang puasa dalam safar ketika berat gitu. Maka nek berat ojo poso. Luwih abdul gak poso. Atal itu sing nomor 3 haid wan nifas. Haid nifas juga apa itu udur untuk tidak puasa. Tak lanjutno mundak kabar. Anu itu bisa diganti fidyah. Apa? Kalau musafir nggak puasa karena Enggak bisa. Enggak bisa. Tetap diganti puasa. Diganti puasa. Nek musafir diganti puasa. Ono dalile mau. Mau dalile nggih min ayyamil ukhor diganti dengan hari yang lain itu untuk musafir. Haid sama dengan Haid nifas sama gitu. Kalau Diganti. menyusui Nanti ini. ya, Ada lanjutannya gitu. ambil Wa yajibu alaihi mal qada. Halaman berikutnya nggih. Wa yajibu alaihi mal qada. Karena engkau tak tono pembatal puasa iki. Dan wajib atas keduanya qada. Wong haid nifas wajib qada. Nggih. Ada dalilnya liqouli Aisyah radhiyallahu anha kana yusibuna dzalika fa numaru bi qada'i shaum wa la numaru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Yang keempat alhamlu warradhu. Ini Pak yang keempat. Bolehnya tidak puasa adalah hamil dan menyusui. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdian. Wong wedok ketika dia hamil atau menyusui wa khafat ala nafsiha, dia takut atas dirinya, awala dia atau anaknya sababi saumi sebab puasa, jajalahal fitru maka boleh baginya berbuka. Ini dia takut kepada dirinya, takut kepada anaknya. Wong hamil atau menyusui boleh dia berbuka. Lima roh Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW innallaha wada'a 'anil musafiri satrul sholati was shauma. Sesungguhnya Allah meletakkan dari orang yang safar separuh sholat. Jadi dikosor iku nggih, dadi loro sing papat. Was shauma dan Allah meletakkan puasa. Meletakkan puasa wa anil hubla wal murdi dan dari orang yang hubla hamil dan menyusui asoma yang poso juga diletakkan untuk orang hamil dan menyusui. Wa taqdil hamilu wal murdi'u makanal ayyami allati aftarataha dan mengqada orang yang hamil dan menyusui hari-hari yang dia berbuka. Dia juga mengqada orang yang hamil dan menyusui. Wa dzalika idza khafata ala nafsihima. Itu dilakukan jika dia takut atas dirinya. Jika dia takut atas dirinya, wedine awake rusak karena dia itu puasa gak kuat nggih, karena menyusui takut dirinya, maka dia wajib mengqada. Fa in khafat alhamilu ma'adzalika ala janiniha, jika dia takut dirinya dan juga takut anaknya, awil murdi'i ala rodiha, atau orang yang menyusui takut anaknya nggih. Nek hamil takut janinnya amat ma'al qada'i an kulli yaumin miskinan, maka dia memberi makan fakir miskin nggih setiap harinya dan juga qada. Jika takut dirinya dan takut anaknya, dia qada dan juga bayar ke fakir miskin. Ngerti Mas Teh nggih? maksudnya kalau sudah membayar Tetap qada. tetap qada. Jika dia takut terhadap dirinya dan takut terhadap anaknya, takut terhadap dirinya membayar qada, takut terhadap anaknya bayar fidyah. Terus tak lanjutno, mungkin bisa janggal. Nggih. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-murdi'u wal qubla idza khafata ala auladi ma aftarata wa tamata. Orang yang menyusui dan hamil nggih, ketika takut nggih, keduanya takut kepada anaknya nggih aftarata wa tamata. Nek takut hanya kepada anaknya saja, maka dia berbuka dan hanya membayar fidyah. Nek sing ditakutnya anak itu, aku iki aslinya kuat poso, tapi saake anakku, takut anakku, maka wong ngene iki mokor bayar fidyah tok. Kenapa nek takut dengan dirinya dia harus qada? Karena itu disetarakan dengan dia itu orang sakit nggih, itu. Wong sakit kan wajib
qadha. Nek dhewe sehat, gak takut dia, mos aku wajane aku, tapi kok anakku piye? Lho, nggih. Anakku piye gitu. Nah, maka nek iku maka dia nanti hanya bayar fidyah saja gitu. Artinya sing ngerti sing lakoni dhewe niku. Nggih, sing nglakoni masalah dhewe wedi awake to wedi anake iki. Fatalah khasa min dzalika annal asbab al-mubihata lil fitri arba'atun nggih. Maka dapat disimpulkan bahwasanya sebab bolehnya berbuka itu ada 4. Yang pertama safar boleh. Yang kedua loro boleh. Yang ketiga haid nifas, terus kemudian takut dari rusak. Takut dari kerusakan kama fil hamil wal murdi, kaya wong sing hamil dan menyusui. Wajib nyaur, nggih, wajib nyaur. Sing gak wajib nyaur mukur wong wedok sing menyusui wedi anake loro. Padahal dia gak wedi ning awake. Maka dia hanya bayar fidyah. Al-masalatu salihatu, masalah kefaniyatu, masalah kedua muftiratis shaum, pembatal puasa. Pembatal puasa. Iki kok tak pek pembatal tok ngene jam wis dalu. 4:30 lagi ano. Sampai jam 5 yo. Oke. Nggih. Sampai jam 5 nggih. Kedalan mboten? Mboten nggih, bukane jam 6 kok. Jam pirang? Jam 5 kurang seperempat. Oh nggih, jam 5 kurang seperempat. Tinggal mohon Pak Ito. Nggih, gak apa-apa. Tawar menawar. Tak deloke. Dadi aku iso nyepetnone piye, tak lancang to ora. Mon, tak cepetnone nggih. Engko goleki dalile dhewe. Pembatal puasa yang pertama al-aklu awis syurbu amdan. Pembatal puasa yang pertama al-awwalu itu al-aklu awis syurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Itu pembatal pertama gitu. Makan dan minum dengan sengaja, yakni apa? Mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Di antara ini dia makan dengan sengaja. Mulane koyo mau kan sengaja dia wis roh wis adzan, wis manjing subuh, kok isih diterusno mesti sak gelas itu berarti sengaja. Nanti masuk di sini nggih. Pembatal puasa amdan. Ya meskipun ana sing berpendapat aku gak ngiluki, mergo iku terlalu bermudah-mudahan. Aku golek sing hati-hati nggih. Terus kemudian yang kedua nggih. Ono keterangane jane. Nggih, amman akala ausariban nasian nek mangan ngombe lali maka gak apa-apa, ngoten nggih. Nek lali gak apa-apa nggih. Ketika dielingno utawa eling langsung berhenti nggih. Aja ditutupno entek sak piring dhisik. Dalile apa man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa padahal dia keadaan puasa, dia lupa makan dan minum, maka nggih sempurnakanlah puasanya. Wis entek sak piring lah terusno posone. Karena sesungguhnya Allah memberi makan dan minum kepada dia. Digawe lali ku jarak Allah ngakehi. Wa yafsudu shaumu bisauti nggih. Puasa rusak dengan saut. Saut itu obat apa iku yang dimasukkan lewat hidung. Wa bikulli ma yasilu ilal jauf, dan segala sesuatu yang masuk ke perut. Iki makan, di antara makan minum iku masuk nggih. Walau min ghairil fami, meskipun tidak dari mulut. Mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi kal ibari al mughadziyati. Kaya dene suntik yang memberikan nutrisi. Suntik nutrisi juga gak boleh. Kemudian pembatal puasa yang kedua al-jima'u jima'. Jima' berhubungan sama suami istri. Yabtulu asyamu bil jima'. Puasa batal dengan jima'. Faman jama'a wa huwa shaimun batala syamuhu. Batal puasanya. Wa alayhi at-taubat wal istighfar. Nek jima' maka harus taubat dan istighfar. Wa qadul yaum, dan mengqadai hari alladzi jama'a fihi. Di hari tersebut dia jima'. Wa alaihi ma'al qada kafaratun. Selain qada dia membayar kafarat. Wa ya itqu raqabatin, memerdekakno budak. Fa ilam yajid sawma sahrun mutatabi'ain. Nek gak nemono budak maka puasa 2 bulan berturut-turut. Nek gak mampu
at'ama sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Iku nek ngumpuli bojone di siang hari bulan Ramadan. Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi bahwasanya halak tu qala malaka, dia merasa wahai Rasulullah ciloko aku nggih. Aku apa iku gauli bojoku di siang hari nggih. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata hal tajidu rokobah ke duwe budak nggo dimerdekakno, jape ora duwe. Takoki neh nggih, ke mampu poso 2 bulan berturut gak mampu. Ke iso keimangan wong miskin suida gak mampu meneh. Kemudian Rasulullah menengahi, kemudian ternyata datang apa hadiah dari seseorang kepada Rasulullah 1 keranjang kurma nggih. Kemudian 1 keranjang diberikan kepada orang tersebut nggih. Takon neh nggih, wong mau nggih. Dikei sak keranjang takon nek iki nggo kafaroh nggih, kon bagino nggo kafaroh ning gone fakir miskin. Jawabe piye? Apa to ning gone wong sing luwih miskin timbang aku gitu. Jare ta. Sing paling miskin ning gone 2 kota Madinah iki saliyane aku gak ono. Aku sing paling miskin. Terus kemudian Nabi tersenyum sampai gigi apa? Gigi ini loh, gigi taringnya kelihatan. Insule Nabi sampai kelihatan, kemudian mempersilahkan untuk diberikan keluarganya. Terus Nabi nggih hataan ya apa tsumaqala atimhu alaka kekno keluarga 6. Jadi dia ini wis jima dendane ngekei mangan ning nggon fakir miskin gak duwe, dikei Nabi kon kena fakir miskin, dia sing paling miskin gitu. Maka kata para ulama, boleh enggak kita memberikan denda itu kepada keluarga kita? Itu boleh jawabnya jika harta tersebut pemberian dari orang lain. Tapi nek hartamu dhewe gak oleh. Oke, pancen duwe kelar bayar, maka gak oleh bukan fakir miskin. Tapi nek wis dikei koyo ngene iki mau, maka boleh. 60 fakir miskin. Yo cara saiki nggawe berkatan swidak. 1.200.000. Nggawe berkatan swidak cara saiki nggih. Saya miskin enggak punya uang. Mbak niku nggih selama sehari niku sekali niku ora. Anu bayar itu. Setiap 1 hari 1 orang miskin. Ini prakteknya wa ta'ala alam sak penake sampean piye. Wa fi makna jima, di antara makna jima injalul mani ikhtiyaron, ngetokno mani sengaja mengeluarkan sperma masuk kategori jima. Faida anzala shaimu mutaron bitakbilin, dia jarak ngambung akhirnya keluar sperma, au lamsin ton demek akhirnya keluar sperma, au istimnain to seneng-seneng, au giridelika fasada maka rusak puasanya, batal dia ini jarak meskipun gak jima. Meskipun gak jima, nek ngetokno sperma dengan sengaja, baik demek, melihat dan lain sebagainya, maka puasanya batal. Li anadzalika minnasyahwati allati tunaqadu as-shaum. Karena itu syahwat yang bertentangan dengan puasa. Wa alai qada'u dunal kafarot. Dia ngodok tapi tidak bayar kafarot. Kenapa? Karena kafarot tadi untuk jima, ini kan gak jima itu. Bayar kafarot saja, gak bayar kodok saja, kodok puasa saja. Nek jima itu karena ada nas khusus, maka bayar kafarot tidak nggih. Amma idza nama shaim, ketika dia itu tidur terus mimpi keluar sperma, maka dia tidak batal puasanya, terus kemudian mandi dan dilanjutkan. Sing batal sing sengaja. Wong itu yo to, wong itu masuk gak keluar. Sama. Asal itu yang ketiga nggih. Kata Nabi itu wanita juga sama mengeluarkan itu. Yang ketiga at-taqayyu amdan, mutah dengan sengaja. Itu batal. Nek mutah gak sengaja gak batal. Arabu yang keempat al-hijamah, bekam. Maka bekam ini juga membatalkan puasa. Semakna dengan bekam adalah donor darah. Juga membatalkan puasa dikarenakan membuat tubuh lemah. Jadi yang membuat tubuh kuat sebagaimana makan minum haram, yang membuat tubuh lemah sehingga nanti nggak mampu puasa juga haram, batal. Infus itu ya. Infus itu haram, batal puasa. Infus dimasukkan. Dimasukkan, batal puasa. Ya, jadi bekam, donor darah itu tidak boleh. Tapi nek terluka, cabut gigi, mimisen, maka tidak batalkan puasa. Luka, kebacok luka, nyabut gigi, metu getih, mimisen, maka tidak membatalkan puasa. Mutah mau, mutah nek sengaja jarak diutahno, maka dia jarak untuk berobat kan dengan mutah biasanya. Maka nek sengaja diolok-olok ben mutah, maka
batal, tapi nek gak sengaja gak batal. Yang kelima, khuruju damil haid, keluar darah haid dan nifas juga batal puasa. Yang keenam, niat berbuka juga batal puasa. Meskipun dia rong mangan tapi niat buka, maka dia puasa. Terus kemudian maka batal gitu. Kleru ya. Tambah gede dosa nih. Niat mangan poso-poso. Tambah gede dosa. Iya. Terus kemudian yang jelas batal. Kemudian yang ketujuh, murtad. Ya, murtad juga batal puasa karena wong murtad wong kafir ora wajib poso. Ya, ini janjine. Kurang saya 5 menit. Nah, sekarang mustahab nih, anjuran dalam puasa dan makruh. Yang pertama sahur. Sahur itu dianjurkan. Karena sahur itu apa? Barokah meskipun 1 teguk air. Nah, Nabi sahure yo tadi menjelang tarhim. Coro saiki Nabi sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakhirkan sahur itu juga sunnah, dianjurkan. Mengakhirkan sahur. Yang ketiga, takjil fitri, menyegerakan berbuka. Wis adzan, piye berbuka piye maksudnya mosok mangan sak piring mboten. Maksudnya sing penting sampean wis ngombe utawa wis mangan kurma terus budal salat jamaah. Sing penting segera berbuka. Ora kok makan sak piring sik keri jamaah gitu. Yeah. Terus kemudian yang keempat, iftar ala rutobat, berbuka dengan kurma rutob, kurma muda. Iku sunah, nek gak ono kurma mateng, nek gak ono apa iku minum meskipun 1 atau beberapa teguk air. Nah, ini ada hadisnya juga. Yang kelima, doa menjelang berbuka. Donga apa wae nggih, umum sifatnya watna asyam atau selama berpuasa sampai menjelang berbuka, saurunge berbuka itu ada doa yang dikabulkan. Terus Nabi salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wal madlum. Doa yang tidak ditolak adalah doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Berarti di masa mulai terbit fajar sampai mulai puasa mulai kabul doane sampai berbuka. Mulane saurunge buka ndonga. Nah. Ndonga terserah nggih, umum saja boleh nggih. Ndonga nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah yo boleh kabeh ndonga boleh. Iki sing disunahno. Kemudian disunahno dianjurno alik taruna sedekah ngakehno sedekah wa tilawatil Quran, maca Al-Qur'an nggih. Memberi berbuka orang yang berpuasa nggih dan segala amal kebaikan. Kemudian yang ketujuh, al-ijdau fi sholatil lail, bersungguh-sungguh dalam salat lail, qiyamul lail, bersungguh-sungguh. Ini dianjurkan. Yang kedelapan, iktimar yakni apa? Umroh itu juga dianjurkan sing duwe duit akeh. Mergo umroh ning wulan Ramadan nggih. Sama dengan haji, bahkan di riwayat yang lain, di riwayat Bukhari yang lain, hajatan ma'i, haji bersama Nabi, bersama Nabi. Pahalane padha haji bersama Nabi, kasih sekedar haji bersama Nabi. Luar biasa itu. Umroh. Terus yang ke-9, ucapan ini soimun ketika dicaci wong, dijatuhkaran wong, maka ucapkan ini soimun. Ini dianjurkan. Yang ke-9 itu nggih. Yang makruh, sekarang yang makruh. Tabarno yang makruh al-mubalaghah fil madmaduh wal istinsak, bersungguh-sungguh di dalam kumur-kumur dan nyedot banyu irung. Iki di dalam puasa hukumnya makruh. Karena terus Nabi wa balik fil istinsak illa antakuna soiman. Nek istinsak kon tenanan kecuali poso oleh kumur. Ojo gak kumur ambune badeng ning ngene wong kumur oleh tapi aja nemen-nemen ngoten nggih. Ora kok salah paham wong kumur wae gak wani, nggih. Kumure gak wani. Yang kedua sing makruh al-qublah liman tuharriku syahwatahu. Mencium istri bagi orang yang syahwatnya besar. Itu makruh karena akan menimbulkan membatalkan puasa nggih. Dan perantara menuju membatalkan puasa itu dihindari. Makruh bagi orang yang syahwatnya tinggi mencium. Ya, itu dhuwur. Mulane Nabi juga mencium, tapi Nabi itu bisa mengendalikan diri. Tapi dadi nek ana cah nom nganten anyar niku aja sik. Tapi nek wong sing tuwa-tuwa ini gak apa-apa, insyaallah seperti itu ya.
Terusan apa iku? Sing makrone mengicipi makanan tanpa hajat. Ngicip-icip tanpa hajat ono makanan enak to ora ya wis asin to urung, tapi ora dia gak hajat, dia bukan yang memasak, ana makanan dicap-icipi misalnya. Misalnya Bu Harjito masak oleh ngicipi nggih. Oleh ngicipi, tapi nek Pak Harjito gak oleh, dia gak ada keperluan di situ. Ngicipi makanan. Nggak ada hajat untuk Pak Harjito, untuk Ibu Harjito ada hajat sing masak itu. Dan itu pun nggih tidak sampai ditelan, hanya di lidah saja. Wallahu taala alam nggih. Untuk yang lainnya, sunah-sunah yang lain insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya. Ben rodok santai, cuma tak gebut moga bahasane mulai dari awal sampai pembatal puasa itu inti umumnya. Seandainya ada pertanyaan, ya nanti disimpan, dicatat untuk pertemuan mendatang, atau di WA kan nggak apa-apa, nanti tak jawab lewat WA. Di WA ning grup Pak Harjito nek ana pertanyaan nggak apa-apa, nanti tak jawab ke Pak Harjito, nanti di share lagi ke grup. Ngoten nggih, untuk menyingkat waktu karena waktunya tidak akan cukup. Untuk bahas lambat aja nggak cukup, cepet wae iki gak cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.